Ngomongin soal laptop untuk kebutuhan bisnis tentunya nggak hanya sekedar mendukung dengan performa yang tinggi aja. Punya desain tipis dan ringan, irit daya, buat menunjang aktivitas sehari-hari di luar ruangan merupakan hal yang patut diperhitungin. Salah satunya kayak laptop Asus terbaru yang satu ini. Penasaran? Ini dia Asus ExpertBook B5 Flip B53202F. Buat ukuran laptop bisnis, selain memang bentuknya yang ringkas, Asus ExpertBook B5 Flip ini juga punya desain yang cukup tampil stylish. Bagian belakang layar dan bawah bodinya terbuat dari bahan aluminium, sementara bagian di sekeliling keyboard menggunakan magnesium aluminium alloy. Dari kombinasi tersebut, ngebuat bobot laptop ini cukup ringan, hanya 1 kg aja. Nggak cuma ringan aja, laptop ini juga cukup tipis dengan ketebalan 16,9 mm. Soal layar, Asus ExpertBook B5 Flip ini hadir dengan jenis layar panel OLED yang diklaim punya performa lebih baik kalau dibandingin sama layar OLED pada umumnya. Dengan desain convertible, artinya layar ini bisa diputar sampai dengan 360 derajat dan memungkinkan pengoperasian dalam mode tablet. Selain itu juga udah mendukung fitur touchscreen dengan penggunaan pen stylus yang udah ada di dalam paket penjualannya. Ukuran layarnya 13 inci yang hadir dengan screen to body ratio sampai 78% dan color gamut 100% sRGB. Nggak lupa juga buat pengalaman yang lebih maksimal, layar laptop ini juga udah mendukung sertifikat Pantone Validated Display. Mendukung fitur HDR dengan sertifikasi VESA Display HDR dan sertifikasi Low Blue Light Emission dari TUV Renland. Sebagai laptop ringkas yang mengedepankan mobilitas, laptop ini juga dilengkapi dengan opsi konektivitas nirkabel. Koneksi Wi-Fi 6 dari Intel ngebuat laptop ini tetap bisa terkoneksi dengan internet dan Bluetooth 5.1 untuk berbagai aksesoris nirkabel bisa terhubung secara leluasa. Di bagian sisi kanannya ada tombol power, jack audio 3,5 mm, port HDMI, dan Kensington lock. Pindah ke sebelah kirinya ada dua USB Type-C yang support Thunderbolt 4 yang mendukung power delivery. Selanjutnya ada micro HDMI, tombol volume, dan beberapa lampu indikator. Selama penggunaan, keyboard laptop feel-nya cukup nyaman saya gunakan buat mengetik. Jarak antara keyboard cukup renggang, jadi meningkatkan akurasi pengetikan. Selain itu dilengkapi juga dengan LED backlit dengan hanya satu tingkat kecerahan aja. Sedangkan di bagian atas, terdapat beberapa tombol yang berfungsi secara default tanpa harus repot menekan tombol Fn. Kayak buat atur tombol volume atau ningkatin kecerahan layar, mengaktifkan mikrofon, dan AI Noise Cancelling Speaker. Di area touchpadnya permukaannya cukup licin, selama penggunaan juga saya cukup nyaman walaupun tanpa menggunakan mouse. Selain itu juga udah dilengkapi dengan fitur number pad yang merupakan touchpad yang ngerangkap fungsi sebagai numpad kayak yang ada di ZenBook series. Walaupun bentuknya ringkas, tapi buat urusan performanya, laptop bisnis ini punya performa yang terbilang kenceng. Buat SKU unit laptop yang saya coba kali ini adalah varian tertinggi dengan prosesor Intel Core i7 seri 1165G7, quad-core 8 thread generasi Tiger Lake yang berlari dengan kecepatan standar 1,2 sampai 2,8 GHz dan turbo boost-nya sampai dengan 4,7 GHz. Secara keseluruhan, performanya mampu menghasilkan peningkatan hingga 20% kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. Buat penggunaan secara multitasking juga bukan kendala buat laptop ini. Hadir dengan RAM 16GB dan kapasitasnya masih dapat di-upgrade sampai dengan 48GB. Buat storage-nya 1TB dengan 2 slot penyimpanan PCIe SSD yang telah tersedia di laptop ini. Buat menyimpan lebih banyak data kalau dirasa kurang. Lanjut di sisi kartu grafis, laptop ini terbilang sangat powerful di kelasnya karena dukungan GPU terintegrasi dari Intel Iris Xe Graphics G7 tanpa dukungan grafis discrete. Performa grafis Intel Iris Xe Graphics G7 ini bahkan bisa dibilang setara dengan GPU discrete entry level kayak Nvidia GeForce MX 350. Dan di sini saya coba beberapa software buat tahu performa dari laptop ini. Yang pertama Nova Bench dengan hasil skor 1921 poin. Selain itu hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15. Dari pengujian bisa kita lihat
Kalau Intel Core i7 seri 1165G7 di laptop ini meraih skor 854 CB yang terpaut selisih poin aja dengan Intel Core i7 seri 4770K. Sedangkan untuk pengujian grafis OpenGL-nya, performa laptop ini mendapatkan skor 81,06 FPS. Selanjutnya hasil benchmark dari Cinebench R20, skornya 2163 poin, dan PCMark 10 laptop ini mendapatkan skor 3674 poin. Berdasarkan hasil tersebut, performa Intel Core i7 seri 1165G7 di laptop ini cukup tinggi, jadi nggak perlu diraguin lagi kemampuannya buat ngejalanin software yang memerlukan kinerja CPU. Masuk di kelas ExpertBook, laptop ini juga bawa beberapa fitur pengaman yang menurut saya sangat mumpuni. Ada sensor sidik jari dan dukungan chip pengaman TPM 2.0. Kedua fitur ini bisa diandelin buat ngelindungin data penting di dalam laptop. Nggak lupa juga buat kamu yang suka meeting online, di bagian atas layar ada webcam dengan resolusi 720 pixel yang secara kualitasnya cukup baik. Selain itu ada juga shield di kameranya buat ngelindungi privasi penggunanya. Dan makin lengkap juga karena laptop ini dibekali dengan teknologi Two-Way AI Noise Cancelling yang memungkinkan suara bising di sekitar bisa diredam. Jadi sesi online meeting bisa berjalan dengan lancar. Buat daya tahan hidupnya, laptop ini cukup bisa diandelin buat penggunaan sehari-hari. Baterai Asus ExpertBook B5 Flip ini juga didukung dengan teknologi panel self refresh yang diklaim mampu membuat konsumsi daya layar dapat dikurangi secara signifikan. Apalagi laptop ini juga dilengkapi dengan teknologi fast charge yang memungkinkan daya baterai terisi 60% dalam waktu 39 menit aja. So guys, menurut saya Asus ExpertBook B5 Flip ini bisa jadi pilihan menarik buat pebisnis modern. Keunggulan yang menjadi daya tariknya mencakup desain yang tipis dan ringan dan mobilitas tinggi karena daya tahan baterai yang lama. Selain performanya powerful dan juga fiturnya beragam, laptop ini bisa nunjukin jati dirinya sebagai laptop premium. Sekian dulu buat review kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share-nya. Saya Oki Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!